desain sistem. Eh, sebelum saya bertanya ke kakak, saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis desain sistem itu sendiri. Analisis desain sistem adalah proses dalam pengembangan sistem yang mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan solusi, dan dokumentasi sistem sebelum tahapan implementasi. Tujuannya adalah memastikan sistem yang berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan teknologi. Ada beberapa peran ADS dalam pengembangan sistem yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem itu sesuai dengan kebutuhan pengguna, memastikan itu mudah dikembangkan, memiliki struktur yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, dan optimal dalam kinerja dan keamanan. Di sini juga ada beberapa tahapan dalam ADS yang mencakup tahapan seperti analisis kebutuhan, perancangan desain, dokumentasi desain, dan evaluasi dan validasi. Mungkin itu saja sedikit yang saya bisa jelaskan tentang analisis desain sistem itu sendiri. Langsung saja saya ingin bertanya kepada kakak. Menurut kakak, apa sih keuntungan dalam penggunaan ADS itu sendiri? Dan apa saja yang diperlukan dalam membuat analisis desain sistem? Oke, terima kasih Kak Intan. Jadi dalam hal ini kita untuk membicarakan keuntungan analisis dan desain sistem atau ADS, ada beberapa hal yang mungkin saya garis bawahi. Yang pertama mungkin meningkatkan efisiensi. Yang pertama, jadi kita bekerja, sistemnya itu bekerja lebih optimal dari sistem-sistem yang lainnya. Kemudian ada dari ADS sendiri ini sistemnya sesuai dengan kebutuhan, di mana sistem dari ini dari ADS sendiri dia bisa dikatakan user friendly. Kemudian ada beberapa mungkin catatan-catatan yang saya catat mungkin terkait aspek yang diperlukan di ADS ini. Mungkin sempat disinggung tadi sama Kak Intan. Yang pertama itu dia menggunakan analisis kebutuhan. Itu dia memerlukan analisis kebutuhan, di mana dia mengidentifikasi masalah-masalah dan kebutuhan dalam sistem tersebut. Kemudian ada yang kedua, perancangan model. Perancangan model ini dia membuat diagram, entah itu UML atau DFI. Kemudian yang ketiga ada spesifikasi sistem. Kemudian yang keempat ada analisis sistem, arsitektur sistem. Kemudian yang terakhir sempat disinggung sama Kak Intan tadi terkait evaluasi dan validasi. Dan di evaluasi dan validasi ini dia kurang lebih bagaimana menguji desain itu atau memperhatikan desain tersebut sebelum dikembangkan ADS ini tersendiri. Mungkin itu saja yang saya kenali soal ADS atau analisis dan desain sistem. Mungkin hanya itu Kak Intan, saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya.